Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, di ibadah kali ini mari sama-sama kita mau kembali lagi datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, kita mau lebih lagi untuk rindu kepadanya. Kita mau lebih lagi untuk kita cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat lagu ini, kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Jadikan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nanti dengan kasih Kristus, Pendeta Rudi Paul bawa kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bilang terima kasih. Kalau kami sore hari ini boleh ada, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap memberi yang terbaik dalam setiap hidup kami, karena Engkau Allah, Tuhan Yesus yang sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami sore hari ini, dari awal pertengahan akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya kita memiliki Allah yang luar biasa hebat. Kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena Dia Allah yang begitu berkuasa. Dia mampu melakukan mujizat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Haleluya.
dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amen. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya belum menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya mujizat itu nyata. Apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita begitu luar biasa. Haleluya. Kita memiliki Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan setengah suara katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, kami percaya mujizat nyata Tuhan. Itu nyata, bukan karena Roh-Mu bekerja kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, puji Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya, kami beritakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan ya. Selamat beribadah di ibadah live streaming, ibadah penyegaran rohani tengah minggu. Mari sebelum mulai kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan membutuhkan Engkau Tuhan. Kami saat ini Tuhan, banyak di antara kami menjadi orang-orang yang lemah, yang tidak punya kemampuan. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun hidup kami terbatas, tapi kami punya Engkau Allah kami yang tidak terbatas Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah penyegaran rohani dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, terlebih Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara tengah kami, yang mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan, ya, walaupun dalam ibadah secara online, mungkin kita enggak bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan juga berkati kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri tema yaitu mujizat di masa sukar, Bapak Ibu. Ya, akhir-akhir ini Bapak Ibu banyak orang mengalami kesulitan, ya, perlu mujizat, ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Mazmur 114 ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu di dalam Mazmur 114 tadi ya, ayat yang ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air, Bapak Ibu. Untuk mengubah Bapak Ibu, berapa banyak waktu kita mencari mata air, seringkali kita harus menggali yang dalam sampai 10 meter, 20 meter, 30 meter Bapak Ibu. Tapi ini firman Tuhan, ya, bagaimana gunung batu bisa menjadi kolam air dan batu yang keras bisa menjadi mata air. Firman Tuhan ini menggambarkan adalah suatu hal yang mustahil Bapak Ibu. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu.
Berapa banyak Bapak Ibu, seringkali manusia nggak bisa, seringkali menurut manusia tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Karena itu saat ini Bapak Ibu firman Tuhan katakan, masih ada mujizat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Walaupun mungkin secara manusia nggak bisa, walaupun mungkin menurut manusia tidak masuk akal, menurut manusia tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan masih bisa Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu saat ini, waktu pandemi corona ini Bapak Ibu ya, setiap kita mengalami masa sulit ya, di desa-desa, di kota-kota, ya, di pulau-pulau, di negara kita, bangsa Indonesia, kepada bangsa-bangsa yang lain, bahkan seluruh dunia mengalami masa sulit Bapak Ibu. Kalau kita mengalami masa sulit ini Bapak Ibu, ini kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu, ini adalah suatu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk kita mengalami mujizat Bapak Ibu ya. Saat ini setiap kita enggak cuma butuh teori Bapak Ibu, tapi kita butuh solusi Bapak Ibu. Saat ini masa sulit Bapak Ibu ya. Sudah banyak orang yang enggak bisa makan ya. Mungkin keuangan kita sudah terbatas, banyak perusahaan yang tutup Bapak Ibu ya. Banyak perusahaan yang pilot Bapak Ibu ya. Sudah enggak bisa makan, sudah enggak punya uang, sudah tidak bisa mengangsur pinjaman Bapak Ibu. Kan itu Bapak Ibu saat ini setiap kita Bapak Ibu orang percaya. Mungkin saat ini kita mengalami jalan buntu ya. Sudah enggak ada jalan keluar. Tapi saya percaya lewat kebenaran malam hari ini Bapak Ibu ya. Di masa yang sukar masih ada mujizat. Di masa yang sukar masih ada jalan keluar. Di masa yang sukar masih ada pemulihan. Bersama Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat yang 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ya. Orang dunia Bapak Ibu, ya mungkin masalahnya sedikit. Tapi cenderung orang dunia apa? Masalahnya sedikit tapi tidak ada jalan keluar. Tapi orang benar Bapak Ibu ya. Sekalipun banyak masalahnya Bapak Ibu. Tapi orang benar firman Tuhan janjikan, Tuhan berikan jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu di masa sulit ini Bapak Ibu ya. Tuhan ingin, kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit Bapak Ibu ya. Tuhan izinkan kita menjadi orang-orang yang menjadi tanda ajaib Bapak Ibu ya. Justru saat ini kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk tunjukkan siapa Tuhan Allah kita yang kita sembah ini Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu di dalam Mazmur 71 itu katakan dalam terjemahan sehari-hari, aku menjadi seperti keajaiban bagi orang banyak tetapi engkaulah perlindunganku yang kuat ya. Biarlah setiap kita menjadi berkat ya untuk orang lain, setiap kita menjadi tanda ajaib ya, lewat hidup kita orang melihat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di dalam Mazmur 71 ayat 7 tadi ya, ternyata kata ajaib Bapak Ibu ya, di dalam bahasa Ibrani yang artinya moped Bapak Ibu ya, yang mempunyai arti itu heran Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan izinkan kita Bapak Ibu ya, menjadi tanda ajaib, artinya apa? Tuhan bawa kita menghadapi suatu krisis masalah yang menurut manusia itu tidak mungkin, yang menurut pikiran kita itu tidak bisa, dan menurut manusia itu mustahil Bapak Ibu. Karena itu untuk menjadi tanda ajaib apa? Kita harus mengalami suatu masalah yang menurut manusia sudah tidak bisa. Tapi waktu kita bisa menang, artinya apa? Kita mengalami kita sebagai tanda ajaib ya. Karena itu kata ajaib berasal dari kata wonder artinya heran ya, atau tanda heran Bapak Ibu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan as a specialist display of God power ya. Waktu kita mengalami kemenangan di saat sesuatu yang rasanya menurut manusia tidak bisa, tapi kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa mengalami kelepasan Bapak Ibu. Itu bukan kuasa dari kita, tapi itu justru menunjukkan bahwa itu kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sebagai orang percaya saat ini Bapak Ibu, berapa banyak kita seringkali memikirkan bahwa mujizat itu sesuatu yang mustahil ya. Sesuatu rasanya itu dulu ya, orang-orang hebat aja yang bisa lakukan mujizat Bapak Ibu. Tapi percaya malam hari ini Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah sama Bapak Ibu. Bahkan Tuhan yang kita sembah 2000 tahun yang lalu adalah sama ya. Mujizat masih ada sampai saat ini Bapak Ibu. Dan saya percaya bagaimana kita bisa mengalami mujizat Bapak Ibu di masa yang sukar ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu yaitu percaya saya adalah anak Allah Bapak Ibu. Waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, waktu kita percaya kepada Yesus, saat itu firman Tuhan katakan, Tuhan berikan kuasa untuk kita menjadi anak Allah. Bapak Ibu.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya Bapak Ibu ya. Waktu kita percaya Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu status kita berubah Bapak Ibu. Status kita itu sebagai anak Allah Bapak Ibu. Kita mendapat anugerah, kita mempunyai hubungan yang kekal ya. Waktu kita percaya kita menjadi anak Allah ya. Dan itu tidak dapat dirubah Bapak Ibu ya. Status itu tidak dapat berubah, merupakan sebuah anugerah Bapak Ibu. Yang berubah adalah persekutuan kita ya. Waktu kita jatuh dalam dosa itu persekutuan yang terputus. Tapi status kita, waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berstatus sebagai anak Allah Bapak Ibu. Kata berapa banyak kita sebagai orang percaya tidak tahu ya status kita. Kan itu Bapak Ibu, untuk engkau mengalami mujizat di masa sukar, engkau harus tahu statusmu saat ini, engkau adalah anak Allah Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13, kalau kita tahu bahwa status kita sebagai anak Allah Bapak Ibu, berarti artinya apa? Kita punya Bapak, kita Tuhan yang luar biasa. Ya di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 katakan, manakah ada seorang bapak yang anaknya minta ikan diberi ular Bapak Ibu, atau anaknya minta telur diberi kalajengking Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang 13 katakan, jadi ya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak yang di dunia aja Bapak Ibu ya, tahu ya, memberi sesuatu yang terbaik untuk kita, apalagi Bapak kita yang di surga Bapak Ibu. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, apapun masa sukar keris dalam hidupmu Bapak Ibu, waktu engkau tahu, percaya bahwa statusmu adalah sebagai anak Allah, kami percaya Bapa yang di surga, Bapa yang begitu mengasihi kita Bapak Ibu ya. Tuhan kita adalah Bapa yang begitu mengasihi kita ya, panjang sabar ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 13 katakan, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia Bapak Ibu. Kalau kita punya status Bapak Ibu ya, status sebagai anak Allah, status ini tidak dapat dirubah dan digantikan oleh apapun, dan itu sifatnya kekal karena anugerah Bapak Ibu. Bapak Ibu, hubungan antara anak dan Bapak yang kekal ini Bapak Ibu, membuat kita boleh mendapat anugerah kasih karunia Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh, saya punya anak saya Martinus, suatu saat di kantor saya buat satu peraturan, semua pegawai saya tidak boleh mengambil uang selain untuk keperluan transaksi valuta asing Bapak Ibu ya. Semua pegawai saya tidak berani mengambil uang untuk keperluan selain jual beli valuta asing. Suatu saat Bapak Ibu, waktu anak saya ke Kediri, Martinus akhirnya dia waktunya makan siang, dia lupa nggak bawa uang Bapak Ibu. Akhirnya Martinus ini ambil uang di kantor Bapak Ibu. Pegawai saya semua melarang, nggak boleh mengambil uang di kantor, khusus untuk jual beli valuta asing. Akhirnya anak saya Martinus telepon saya, Pak, Tinus belum makan Pak, ya. Tinus minta uang untuk makan. Lunus, peraturan sama Papa sudah dibuat, semua orang tidak boleh mengambil uang selain untuk keperluan jual beli valuta asing. Martinus nyeletuk, dia ngomong sama saya seperti ini, loh Pak, Tinus ini kan anaknya Papa, loh masa anak sendiri minta nggak boleh? Ya, walaupun peraturan itu sudah saya buat, tapi karena Martinus itu anak saya Bapak Ibu, akhirnya Martinus tetap boleh mengambil uang di kantor saya. Lah, inilah Bapak Ibu, hubungan antara anak dengan Bapak Ibu seperti ini. Begitu juga saat ini ya. Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita menjadi anak Allah ya. Dan kita percaya Bapak yang kita sembah adalah Bapak yang baik Bapak Ibu ya. Dia selalu memenuhi apa yang kita butuhkan. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau Bapak orang dunia aja Bapak Ibu ya, kalau dia minta ikan aja nggak mungkin dikasih ular ya, minta telur aja nggak mungkin dikasih kalajengking ya. Itu Bapak yang di dunia aja tahu ngasih pemberian terbaik ya. Sejahat apapun Bapak Ibu ya, nggak mungkin dia memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ya, malam hari ini Bapak kita yang di surga, Dia memberikan terbaik dalam hidup kita. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia memberikan apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Bahkan sebelum kita meminta Bapak Ibu, seorang Bapak akan mengetahui kebutuhan dan keinginan anaknya. Karena itu Bapak Ibu, untuk mengalami mujizat di masa yang sukar, pertama kita harus percaya status kita, bahwa kita adalah anak Allah. Yang kedua Bapak Ibu ya, berikutnya ya. Dan untuk menerima mujizat itu Bapak Ibu ya, berikutnya yaitu ciri seorang anak Bapak Ibu ya. Untuk menerima mujizat itu Bapak Ibu, karena status kita sebagai anak,
Seorang anak itu harus mendengarkan suara bapaknya, ya. Kita harus rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua dikenal oleh bapaknya. Kita harus punya keintiman kepada Tuhan. Yang ketiga mengikuti bapaknya, ya. Kita mengikut Kristus selamanya, Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa mengalami mujizat di masa yang sukar. Yang kedua yaitu mujizat itu dekat di mulutmu dan bertindak, Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu kita pikirkan seringkali merasa bahwa mujizat itu rasanya jauh, Bapak Ibu, ya. Rasanya sesuatu yang mustahil. Tapi kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu malam hari ini katakan bahwa mujizat itu dekat di mulutmu Bapak Ibu, ya. Di dalam Roma 10 ayat 8 katakan, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, ya ini dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan Bapak Ibu, ya. Untuk kau mengalami mujizat di masa sukar Bapak Ibu. Mujizat tidak jauh Bapak Ibu. Mujizat dekat, yaitu di mulutmu Bapak Ibu. Waktu engkau percaya dan engkau ucapkan, mujizat itu menjadi kenyataan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita lihat contoh ada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Di dalam Matius 9 ayat 21 Bapak Ibu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh Bapak Ibu. Mujizat itu dekat kepada wanita pendarahan 12 tahun Bapak Ibu. Waktu dia ucapkan dengan kata-katanya dengan mulutnya, asal kujamah jubahnya saya menjadi sembuh Bapak Ibu. Mujizat menjadi kenyataan waktu dia ucapkan, karena mujizat dekat kepada mulutmu, ya. Tuhan telah tulis firman itu di mulutmu dan firman itu dekat di mulutmu dan di hatimu Bapak Ibu, ya. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk kita mengalami mujizat di masa yang sukar Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu tidak berhenti berseru sampai ada belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak kita sebagai anak Tuhan seringkali kita tidak menerima mujizat Bapak Ibu. Karena kita berhenti untuk berseru. Karena seringkali kita berhenti untuk berharap. Karena seringkali kita putus asa. Tapi poin yang ketiga ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami mujizat di masa yang sukar Bapak Ibu. Kita harus tidak berhenti berseru sampai ada belas kasihan Tuhan. Kita belajar satu perikop, mari kita baca di dalam Mazmur 123 2 katakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita Bapak Ibu. Malam hari ini Bapak Ibu, kalau engkau belum mengalami mujizat Bapak Ibu, jangan pernah berhenti engkau berseru kepada Tuhan. Engkau terus berharap kepada Tuhan. Engkau harus berseru terus kepada Tuhan. Terus mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, ya. Kita belajar dalam Markus 10 ayat 47 sampai 48. Bartimius Bapak Ibu. Bartimius adalah seorang yang buta sejak lahir, anak dari Timius Bapak Ibu, ya. Waktu dia melihat Yesus keluar dari Yeriko Bapak Ibu, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku Bapak Ibu. Waktu Bartimius tahu bahwa Yesus seringkali mengadakan mujizat, sering menyembuhkan orang, waktu Yesus lewat Bapak Ibu, ya, setelah keluar dari Yeriko Bapak Ibu, setelah itu didengar oleh Bartimius mempunyai iman, ya. Dia memanggil Yesus, firman itu dekat kepada mulutnya, dia punya iman, punya kepercayaan, dia berseru, dia tidak berhenti untuk berseru. Waktu itu dia berseru, waktu Tuhan Yesus lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 katakan, banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru. Walaupun dia dilarang Bapak Ibu, ya, sama murid-murid Tuhan Yesus atau orang lain supaya dia berhenti untuk tidak berseru Bapak Ibu, untuk dia berteriak. Semakin ayat 48 katakan banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru Bapak Ibu. Waktu dia dilarang, dia pantang menyerah, dia terus berseru, dia terus panggil Tuhan Bapak Ibu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin Tuhan Yesus tidak mendengar Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan Bartimius, dia tidak berhenti untuk berseru Bapak Ibu, sampai ada belas kasihan Tuhan. Mungkin waktu itu dia berseru sekali, dua kali Bapak Ibu. Mungkin dia dilarang orang, ya, mungkin dimarahi orang, teriak-teriak seperti orang gila Bapak Ibu. Tapi Bartimius luar biasa, dia punya iman yang luar biasa Bapak Ibu. Dia terus berseru berharap kepada Tuhan, dia tunggu belas kasihan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Bartimius, mungkin akhirnya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu itu mungkin Tuhan Yesus tidak dengar. Tapi yang dia berlaku, waktu Tuhan Yesus tidak dengar, dia berteriak semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin Yesus belum dengar. Dia tidak putus asa, dia berteriak semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
sampai Tuhan Yesus mendengar, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, engkau jangan pernah berhenti untuk berseru sampai datang belas kasihan Tuhan. Apa yang dilakukan di Bartimius, waktu dia tidak pernah menyerah, dia terus berseru kepada Tuhan. Ayat berikutnya Bapak Ibu, di dalam Markus 10 ayat 51, tanya Yesus kepadanya, waktu Tuhan Yesus mendengar Bartimius, Bapak Ibu, dia berseru kepada Tuhan, sampai timbul belas kasihan Tuhan. Bartimius ini sekalipun dilarang orang, teriak-teriak seperti orang gila, Bapak Ibu, tapi dia tidak pernah menyerah, dia terus berseru panggil Tuhan. Akhirnya Pak, ada belas kasihan Tuhan. Di ayat yang 51, Markus 10 ayat 51 katakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu, ya, di masa yang sulit ini Bapak Ibu, saat ini kita butuhkan mujizat Bapak Ibu. Mujizat masih ada saat ini Bapak Ibu. Mungkin rasanya sudah tidak, mungkin rasanya sudah bagi manusia mustahil Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak ada yang kamu makan lagi. Mungkin kau sudah enggak punya modal, kau mungkin sudah tidak bisa kerja. Mungkin sudah engkau hopeless Bapak Ibu, sudah terjadi PHK di mana-mana ya, terjadi kebangkrutan di mana-mana. Mungkin usahamu mulai palit di ujung kehancuran Bapak Ibu. Tapi percaya malam hari ini Bapak Ibu ya, ada 3 hal poin untuk engkau bisa mengalami mujizat di masa yang sukar Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama, engkau harus percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Waktu engkau percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mempunyai status sebagai anak Allah. Dan engkau punya hubungan yang kekal antara Bapa dan anak. Dan Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang mengerti, yang tahu kebutuhan kita. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kalau seorang anak minta kepada Bapa, pasti Bapaknya memberi Bapak Ibu. Bahkan sebelum dia meminta, Bapak sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua yaitu mujizat itu dekat di mulutmu ya. Kita harus apa? Dan bertindak Bapak Ibu ya. Mujizat itu bisa menjadi kenyataan waktu engkau ucapkan. Kata mujizat dekat di mulut dan engkau harus bertindak. Ya seperti wanita yang pendaran 12 tahun ya. Dia ucapkan, asal ku jamah jubahnya, aku menjadi sembuh Bapak Ibu. Mujizat itu dekat di mulutnya, mujizat menjadi kenyataan waktu diucapkan, waktu dia percaya, waktu dia punya iman dan dia bertindak, dia mengalami kesembuhan. Yang terakhir Bapak Ibu ya, untuk mengalami mujizat di masa yang sukar, tidak berhenti berseru sampai ada belas kasihan Tuhan. Kalau malam hari ini Bapak Ibu, mungkin kau punya masalah yang sukar, mungkin kau sudah tidak mampu, mungkin kau sudah tidak punya kemampuan, mungkin sudah putus asa, rasanya tidak ada jalan keluar, rasanya menurut manusia sudah mustahil tidak bisa. Tapi percaya malam hari, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan sampai ada belas kasihan Tuhan. Engkau terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan seperti Bartimius. Waktu Tuhan Yesus lewat, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin waktu Tuhan Yesus tidak dengar, dia berteriak semakin keras, walaupun banyak orang melihat, dia berteriak semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin 3 kali katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin sudah 10 kali, 15 kali, mungkin puluhan kali enggak dengar Bapak Ibu. Tapi dia tidak putus asa, dia tidak berhenti untuk berseru. Akhirnya ada belas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Apa yang harus aku perbuat nak? Engkau minta apa? Saya enggak tahu Bapak Ibu masalahmu apa. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Mujizat itu akan engkau terima dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, 3 hal yang saya sampaikan ini, saya percaya Bapak Ibu, malam hari ini, setiap kita mungkin saat ini mengalami masa sulit, masa sukar, tapi percaya, masih ada mujizat di dalam Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya malam hari ini Bapak Ibu, semua yang tertutup Tuhan bukakan. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua yang sakit akan disembuhkan. Mengalami jalan buntu akan diberikan jalan keluar. Yang mengalami masa sulit akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kita malam hari ini. Bila setiap firman kami sampaikan, beri kekuatan setiap kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.